Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dinda Regina Putri, kelas 10 IPS 4, absen 10, alamat lingkungan Kebon, Kelurahan Balai-Balagung. Ingin membawakan materi geografi. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya, geografi yang berarti berasal dari kata Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan geografik yang berarti uraian, tulisan, atau gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mengulangi segala sesuatu yang terjadi di bumi. Jadi sekarang segala sesuatu yang terjadi di bumi itu bisa disebut dengan geografer. Jadi sesungguhnya ilmu geografi akan mempelajari dan menjelaskan, mengungkapkan mengapa peristiwa geografi bisa terjadi, sama seperti ilmu yang lain. Ilmu geografi juga mempelajari perkembangan dari waktu ke waktu. Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena geosfer, persamaan, serta perbedaan setiap fenomena geosfer di berbagai wilayah. Geografi juga mempelajari hubungan timbal balik antara gejala-gejala peristiwa dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Ruang lingkup yang mempelajari geografer tidak hanya mencakup aspek fisik bumi, melainkan juga aspek manusia serta interaksi antara kedua. Berikut ini adalah lingkupan yang pelajari dalam geografi. Ungkapan kejadian. Banyak sekali fenomena yang terjadi di bumi. Ilmu geografi akan mengungkapkan semua kejadian tersebut. Contohnya, mengungkapkan alasan mengapa pergeseran kulit bumi terjadi, mengapa aliran udara mempengaruhi iklim, atau bagaimana stalaktit dan stalagmit di gua bisa terbentuk. 2. Meneliti sebab dan akibat suatu gejala. Dalam geografi, kita juga akan meneliti hubungan suatu gejala akan terjadi dengan gejala lainnya. Kalau misalnya gempa bumi dapat terjadi, atau mengapa jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. 3. Mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi. Selanjutnya, ilmu yang juga mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang berada di permukaan bumi. Misalnya, pembandingan antara daerah yang beriklim tropis, yang tinggi, hujan lebat, binatang yang beraneka ragam, serta daerah kering yang memiliki curah hujan yang sedikit, wilayah gerasang dan jarang timbul hujan, jarang tumbuhan, serta hanya hidupi makhluk tertentu. 4. Mempelajari penyebab gejala atau kejadian di bumi. Geografi akan mempelajari penyebaran kegiatan atau gejala yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti mengapa di Indonesia sedang terjadi gempa, atau mempelajari persebaran penduduknya. 5. Mempelajari geografi. Memecah masalah geografi. Pemecah masalah dalam geografi dapat dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, penerbangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat dicari pengurangan dampak dengan pendekatan analisis ekologi. Secara garis besar, objek kalian geografi dapat dibedakan menjadi dua aspek. Aspek utama yaitu aspek fisik atau sosial. Aspek fisik bisa berupa sesuatu yang berhubungan dengan kimiawi, biologis, astronomi, dan lainnya. Sementara aspek sosial dalam geografi biasanya berkaitan erat dengan manusia, misalnya
antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Objek geografi. Pada dasarnya, bumi yang kita huni ini merupakan objek kajian geografi, di mana geografi memiliki objek material dan objek formal, yang merupakan objek kajian pandangan geografi dalam mengaplikasikan ilmu dan metode perkembangannya. Objek material. Objek material adalah geografi yang adalah objek material geografi adalah seluruh gejala atau fenomena di permukaan bumi yang mencakup kulit bumi, litosfer, lapisan air, hidrosfer, lapisan udara, atmosfer, manusia, astrosfer, serta hewan dan tumbuhan, biosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Pada lapisan ini terjadi beberapa fenomena alam seperti tektonisme dan vulkanisme. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Lapisan air tersebut antara lain meliputi danau, sungai, laut, glacier, air tanah, uap air, dan yang ada di lapisan udara. Atmosfer yaitu lapisan gas yang meliputi planet. Troposfer adalah lapisan manusia hidup dan bertempat tinggal di permukaan bumi. Biosfer adalah bagian luar dari bumi yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan berlangsungnya proses biotik, misalnya kehidupan tumbuhan dan binatang. Objek formal. Objek formal merupakan aplikasi ilmu geografi di mana metode yang dikembangkan untuk mengkaji masalah pemecahan berbagai masalah geografi. Ada beberapa pendekatan dalam objek formal geografi, yaitu pendekatan keuangan atau style approach, pendekatan lingkungan, ekologi approach, pendekatan kompleks wilayah, regional kompleks approach, dan pendekatan waktu. Aspek geografi. Aspek geografi merupakan suatu penginterpretasian dan gagasan serta yang mempertimbangkan dalam geografi. Adapun aspek geografi tersebut dibagi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia, contohnya bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan dan hewan, serta semua fenomena alam yang bisa langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi lagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik, manusia, vegetasi, dan hewan, aspek non-biotik, tanah, perairan, dan iklim. Aspek sosial. Aspek sosial adalah seluruh masalah sosial, budaya, ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas dan kreativitas manusia di permukaan bumi. Berapa hal yang dikaji dalam aspek sosial antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah suatu metode atau cara menganalisa untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang berbeda terhadap suatu kejadian, fenomena atau kejadian yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pendekatan dengan geografi yaitu ada 3. Pendekatan keuangan. 1. Pendekatan keuangan. Pendekatan keuangan adalah upaya mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan
fenomena biosfer dalam ruangan. Di dalam pendekatan ruangan ini, yang diperhatikan dalam persebaran penggunaan ruangan dan penyediaan lingkungan akan dimanfaatkan. Contoh, pendekatan ke ruangan misalnya sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategi. Penelitian menilai nilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangan yang terletak strategi. 2. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah upaya mengkaji fenomena atmosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungan, termasuk dalam organisme hidup yang lain. Contoh pendekatan ekologi dapat dilihat dari fenomena banjir dari suatu daerah. Fenomena ini dapat diidentifikasikan melalui tahap dalam pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dapat dianalisa untuk menemukan solusi. Pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan kompleks kewilayahan ini mengkaji fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga pengajian ini berbentuk karakteristik wilayah. Contoh pendekatan kompleks kewilayahan adalah dalam membangun rumah atau bangunan harus dilihat dari karakteristik wilayah. Misalnya membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai laut, maka fondasi akan lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang surut. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Sampai jumpa.